Oke, selamat siang. Sampai ketemu lagi. Sorry. Maksudnya itu ketemu lagi dengan Miliarder Boy Club, di mana lo di sini bisa tahu caranya berbisnis dan mendapatkan properti murah di bawah harga pasar. Nah, oke, sebentar. Oke, yang akan gua bahas adalah hari ini itu sebenarnya rahasia yang harus lo tahu gimana caranya supaya hidup lo tuh berhasil, sukses, dan sehat. Nah, ternyata tuh ada sebenarnya rahasia yang nggak orang lain tahu, guys. Jadi di sini gue akan ngajarin lo selama 28 hari. Jadi ini khusus konten 28 hari gimana caranya lo bisa bersyukur. Jadi kunci utamanya adalah untuk kaya, untuk sehat, terus untuk diberkatin. Ternyata sesederhana mungkin, sederhana sekali, guys. Banyak orang tuh bingung dan fokus kepada how to, bagaimana dan cara apapun itulah ya, gimana caranya sukses, gimana caranya berhasil. Tapi sebenarnya sebelum kita mencapai di sisi itu, sebenarnya lu harus punya dasar yang kuat. Jadi ada 28 hari yang akan lu tonton, lu bakal ikutin terus. Ada 28 hari caranya mengucap syukur dan bagaimana lu apa namanya? Mengekspresikannya. Jadi gua belajar di bukunya apa namanya The Secret. Jadi intinya adalah gue juga belajar tentang konsepnya The Secret. Eh, jadi Jadi setelah gua menyelesaikan 28 latihan ajaib, jadi ini 28 latihan ajaib, lu dapat menggunakan latihan tertentu untuk meningkatkan keajaiban pada bidang tertentu atau ketika Anda mempunyai kebutuhan khusus, misalnya kesehatan atau uang gitu kan. Atau jika kamu ingin menerima pekerjaan impian, memiliki peningkatan keberhasilan di dalam pekerjaan atau meningkatkan relasi. Atau juga untuk melanjutkan latihan syukur, kamu dapat membuka buku ini atau menonton video ini berulang-ulang atau secara acak. Jadi gue akan kasih tahu hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-28. Nah, di akhir 28 latihan aja terdapat angsuran latihan yang dapat Anda gunakan untuk mengkombinasi yang akan mempercepat keajaiban di area-area tertentu dalam kehidupan kamu. Jadi konten ini sangat cocok untuk kamu yang ingin kesehatan yang bagus, uang yang banyak, atau jika kamu ingin menerima pekerjaan impian gitu kan. Sekarang kan masalah Covid kan pengen kamu dapat kerja yang luar biasa. Nah, tapi permasalahannya banyak orang ini lupa mengucap syukur dan inilah gue ajarin. Nah, semakin lo mengucap syukur, ya gini. Jadi konsep ini lu bisa boleh berlatih per minggu atau 2 hari per minggu. Satu-satunya perbedaannya adalah diperlukan waktu yang lebih lama untuk melihat kehidupan Anda. Ya enggak? Jadi tahu-tahu kalau konsep ini yang gue lakuin sih ketika mengucap syukur, tahu-tahu lu dapet rezeki aja gitu. Jadi seketika gitu aja, tanpa ada alasan lu kelihatannya kalau yang disebut itu beruntung. Oke? Sekarang gua akan lanjut di latihan nomor pertama, udah gak usah banyak ngomong, langsung aja kita di latihan nomor pertama, sebentar. Oke. Gua katasin dulu ya. Oke, di latihan pertama gua akan membuka presentasi gua yang pertama. Oke, lu lihat di sini adalah hari pertama menghitung karunia. Judulnya adalah menghitung karunia. Nah, pembukaannya adalah ketika aku mulai menghitung karunia yang kuterima, seluruh hidupku berubah. Gue ulangin, ketika aku mulai menghitung karunia yang kuterima, seluruh hidupku berubah, guys. Ya, dari uang, tadi yang nomor pertama uang, kesehatan, yang dua, ketiga itu adalah uh, keluarga, ya enggak. Kamu mungkin pernah mendengar orang berkata untuk menghitung karunia yang kamu terima dan
Ketika kamu memikirkan hal-hal yang kamu syukuri, sebenarnya kamu sedang mensyukuri, tetapi yang mungkin tidak kamu sadari adalah bahwa menghitung karunia adalah salah satu latihan paling berdaya yang bisa kamu lakukan. Dan itu akan dengan ajaib mengubah hidup kamu seluruhnya, guys. Ketika kamu bersyukur atas hal-hal yang kamu miliki, betapapun kecilnya, kamu akan melihat hal-hal yang langsung bertambah. Jika kamu bersyukur atas uang yang kamu miliki, betapapun kecilnya, kamu melihat uang adalah bertumbuh dengan ajaib. Kamu akan melihat nantinya uang bertumbuh dengan ajaib. Jika kamu bersyukur atas suatu relasi, bahkan jika relasi itu tidak sempurna, kamu akan melihat relasi itu menjadi lebih baik secara ajaib. Jika kamu bersyukur atas pekerjaan yang kamu miliki, bahkan jika itu bukan pekerjaan impian kamu, segalanya akan mulai berubah sehingga kamu lebih menikmati pekerjaan kamu dan segala jenis peluang untuk pekerjaan kamu tiba-tiba muncul. Jadi yang pertama tadi kita membahas tentang uang. Sekecil apapun tetapi kamu harus menghitung karunia latihan paling berdaya dan dengan ajaib. Jadi yang pertama adalah berapapun kecilnya uang kamu, ya, berapapun kecilnya uang kamu, oke, berapapun kecilnya uang kamu, kamu harus bersyukur, berapapun kecilnya. Dan kamu akan melihat ketika kamu bersyukur, Tuhan terima kasih, aku hanya pula terima kasih udah ada uang 50.000 gitu kan. Terima kasih, terima kasih. Jadi betapapun kecilnya, kamu akan melihat uang kamu bertumbuh secara ajaib. Jadi nggak tahu kenapa nanti ada dapat hadiah dari orang tua, ada transferan, ada tahu-tahu ada closing gitu kan. Gue selalu bersyukur kenapa gue juga bisa selalu closing, karena gue bersyukur ketika gue ditolak, gue dapet duit dan sebagainya. Jadi gue selalu bersyukur sekecil apapun uang yang gue punya. Jadi besar kecilnya uang tidak merubah siapa gue. Apakah contoh misalnya, uang gue tinggal 50.000 di ATM. Apakah gue menurun secara kastanya? Enggak kan. Gue tetap jadi orang kaya. Jadi kalau misalnya lu lihat orang kaya di luar sana, walaupun mereka uangnya habis, mereka bukan dinamai orang miskin, tapi tetap orang kaya. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika relasi. Nah, pertanyaan relasi. Jika kamu relasimu juga baru yang kecil-kecil, orang biasa-biasa aja, bersyukurlah kamu punya relasi yang sekarang yang kamu miliki. Suatu saat alam semesta akan membawamu mencapai relasi yang kamu inginkan. Sama seperti pekerjaan, tadi kan dibilangin sama seperti pekerjaan yang kamu bersyukur, terima kasih Tuhan, aku sudah bersyukur karena sudah mempunyai pekerjaan yang luar biasa ini. Pasti suatu saat alam semesta akan menaikkan kamu ke derajat yang lebih tinggi. Gimana menurut kamu? Benar gak kira-kira? Enggak. Nah, ya kan, bersyukur suatu relasi peluang untuk pekerjaan kamu tuh tiba-tiba akan muncul, guys. Percaya apa enggak? Jadi tiba-tiba aja pekerjaan buat kamu tuh muncul gitu. Ada job, ada kontrak, ya kan? Jadi lebih baik kehilangan hitungan ketika menghitung karunia kamu daripada kehilangan karunia karena menghitung masalah. Gue ulangin, lebih baik kehilangan hitungan ketika menghitung karunia kamu bersyukur daripada kehilangan karunia karena menghitung masalah. Jadi lu tuh terlalu fokus sama masa lalu, banyak, lu hitung-hitung terus, guys. Iya, aku punya keluarga yang berantakan, aku punya masalah ini, bosku jahat, apa segala macam. Lu selalu fokus menghitung masalah. Coba lu menghitung misalnya dari semuanya, terima kasih Tuhan, aku udah sehat, aku udah ini, bosku baik, aku bersyukur terus setiap hari. Lebih baik kehilangan itu. Jadi kayak gitu, guys. Jadi sisi sebaliknya adalah ketika kita tidak menghitung karunia yang kita terima, kita bisa jauh ke dalam perangkap, tidak sengaja menghitung-hitung hal negatif.
Jika kita menghitung hal negatif ketika kita membicarakan hal-hal tidak kita miliki, kita menghitung hal negatif itu ketika mengkritik atau menemukan kesalahan orang lain. Ketika kita mengeluhkan lalu lintas, menunggu di antrean, menunda pemerintah, ketidakcukupan uang atau cuaca. Ketika kita menghitung hal-hal negatif juga bertambah. Dan yang paling penting, bersamaan dengan hal negatif yang kita hitung, kita menunda karunia yang sedang dalam perjalanan menuju kita. Saya mencoba keduanya, menghitung karunia dan menghitung hal negatif. Dan saya bisa memastikan bahwa menghitung karunia adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kelimpahan di dalam hidup, guys. Jadi gua saranin sama lu, ketika lu berfokus kepada hal negatif, itu tidak akan merubah siapa kamu. Tidak akan merubah, bahkan lu jauh lebih terperosot ke dalam. Tapi ketika gua menghitung betapa baiknya Tuhan, gitu, kayak betapa luar biasanya, terima kasih aku telah diberikan kesehatan, terima kasih aku masih bisa bernafas, terima kasih aku sudah punya handphone bagus, terima kasih aku sudah punya mobil, terima kasih aku sudah punya motor, terima kasih aku sudah punya rumah, terima kasih aku sudah punya kantor sendiri, terima kasih aku sudah punya banyak banget hal, sebenarnya banyak alasan untuk aku tuh terima kasih sama Tuhan. Tapi permasalahannya tuh kita jarang bersyukur, guys, jarang berterima kasih. Itu sebenarnya kata ajaibnya adalah kata ajaibnya adalah berterima kasihlah dalam setiap hari, guys. Jadi hitunglah karunia Anda pagi-pagi benar atau sedini mungkin setiap hari. Daftar kamu bisa ditulis di tangan, diketik di komputer, atau menggunakan buku atau jurnal khusus untuk menyatukan syukur kamu di satu tempat. Hari ini kamu akan membuat satu daftar sederhana dari 10 karunia yang ingin kamu syukuri di dalam hidup kamu. Nah, ketika Einstein bersyukur, nih contoh ya, ketika Einstein bersyukur, ia memikirkan mengapa ia bersyukur. Ketika kamu memikirkan alasan mengapa kamu bersyukur atas hal, orang, atau situasi tertentu, kamu akan merasakan syukur dengan lebih mendalam. Ingatlah bahwa kejadian syukur terjadi selaras dengan derajat perasaan kamu. Jadi untuk setiap hal yang kamu tulis di daftar nanti, tulis juga mengapa bersyukur untuk itu. Jadi gue akan ajarin lu, lu bawa buku dan pensil, coba ayo bawa buku dan pensil atau pulpen. Sekarang lu catetin ya. Gue kasih waktu lu angkat buku, bawa buku, coba ditulis atau handphone. Ya, sambil nunggu gue WA dulu. Ya, WA dulu, lalu sudah nemu? Oke, sudah nemu? Oke, kita balik lagi. Oke. Ini ya guys. Jadi ketika Einstein bersyukur, ia memikirkan mengapa ia bersyukur. Jadi kenapa gue bersyukur ya? Alasan apa gue bersyukur? Hari ini kamu membuat satu daftar sederhana dari 10 karunia yang ingin kamu syukuri. Jadi buat 10 ya. Gue kasih contoh 4. Berikut ini adalah beberapa ide untuk menulis daftar kamu. Yang pertama, contoh ya. Saya sungguh-sungguh mendapatkan karunia karena apa? Ya kan? Mengapa? Ini karena apa dan ini mengapa? Nah, karena apa? Mengapa? Karena apa? Kalau ini kan karena apa dan karena mengapa? Saya sangat bahagia dan bersyukur atas apa nih? Atas apa? Atas pekerjaan karena Tuhan begitu baik. Saya sungguh-sungguh bersyukur atas apa? Nah, atas mobilnya karena diberkati luar biasa dalam bisnis saya. Ya, dengan sepenuh hati saya berterima kasih atas apa. Nah, itu lu tulis terus apa yang Tuhan udah kasih ke dalam hidup lu. Apa yang lu milikin ya, apa yang lu milikin dan lu syukurin. Jadi kayak gitu. Oke? Paham ya?
Jadi apa yang lu milikin dan apa yang lu syukurin. Nah, setelah selesai membuat 10 daftar karunia tadi, ya 10 daftar karunia tadi yang ini, lu udah selesai, kembalilah dan bacalah satu persatu di dalam hati atau dengan suara keras. Ketika kamu tiba-tiba di akhir setiap karunia, ucapkan kata-kata ajaib sebanyak 3 kali. Terima kasih, thank you, terima kasih, thank you, thank you, thank you, dan thank you. Dan rasakan syukur sebanyak mungkin atas setiap karunia itu, guys. Nah, untuk membantu kamu merasakan lebih banyak syukur, kamu bisa bersyukur atas semesta, Tuhan, kebaikan hidup dari diri yang lebih besar, apapun konsepnya, yang menarik bagi kamu ketika kamu mengarahkan syukur ke sesuatu atau seseorang, kamu akan bisa merasakan dengan lebih dalam dan syukur kamu akan lebih daya, lebih kuat, serta menciptakan lebih banyak keajaiban. Itulah sebabnya suku bangsa dan budaya-budaya kuno memiliki simbol-simbol seperti matahari untuk merayakan syukur mereka. Mereka menggunakan simbol-simbol fisik untuk mewakili sumber universal dan semua kebaikan, dan ketika berfokus pada simbol, mereka merasakan lebih banyak syukur. Itu kenapa di zaman dulu, Itu kenapa di zaman dulu itu banyak suku-suku itu memberikan simbol. Karena itu cara mereka bersyukur. Nah, misalnya contoh ada matahari. Kenapa ada dewa matahari? Ada dewa kambing, ada apa gitu kan? Karena dia bersyukur karena Tuhan sudah memberikan matahari terang. Tanpa matahari coba. Coba lu membayangkan tanpa matahari gimana? Nah, kebanyakan tuh orang-orang tuh lupa rasa bersyukur, guys. Ya kan? Jadi selanjutnya adalah latihan menghitung karunia adalah latihan begitu sederhana dan begitu berdaya untuk mengubah hidup kamu, sehingga sebaiknya kamu lakukan menambah 10 karunia lagi ke daftar Anda setiap hari selama 27 hari berikutnya. Mungkin kamu pikir kamu akan sulit menemukan 10 hal yang ingin kamu syukuri setiap hari. Tetapi semakin kamu memikirkannya, semakin kamu menyadari betapa banyak yang kamu miliki untuk disyukuri. Lihatlah hidup Anda lebih dekat. Anda sudah menerima dan sedang terus menerima begitu banyak setiap hari. Sebenarnya ada banyak sekali yang bisa disyukurin. Contoh misalnya, terima kasih baju gua ini Giordano. Giordano ini harganya 250 sampai 300 ribu, guys. Gue udah bersyukur udah punya ini. Terus celana gua Zara ini 500 ribuan gue bisa beli. Terus apalagi jam gua Fossil, nggak terlalu mahal kan, orang orang biasa Fossil. Terus terima kasih juga gue udah diberikan kegantengan, bersih. Dulu muka gua nih jerawatan, tapi Tuhan Tuhan tuh udah kasih sekarang hidup gua lebih bersih. Jadi latihan menghitung karunia sesederhana kayak gini, guys. Nah, ini cara cara menghitung karunia sederhana. Ya, jadi cara menghitung karunia sesederhana mungkin. Jadi ucapkanlah thank you 3 kali. Ketika kamu tiba di akhir setiap karunia, ucapkan kata ajaib sebanyak 3 kali dan rasakan syukur sebanyak mungkin atas setiap karunia itu. Yang kedua, lebih banyak syukur. Ketika mengarahkan syukur ke sesuatu atau seseorang, kamu akan bisa merasakan lebih dalam dan syukur kamu akan memiliki daya yang lebih kuat serta menciptakan banyak sekali keajaiban. Yang ketiga, yang terakhir, latihan menghitung karunia. Nah, adalah latihan yang begitu sederhana, ya, begitu sederhana dan begitu berdaya untuk mengubah hidup kamu, sehingga sebaiknya kamu lakukan menambah 10 karunia lagi ke daftar Anda. Paham ya maksudnya ya? Ya. Jadi kamu bisa terus dan kamu juga bisa menambahkan subjek apapun yang kamu inginkan, tergantung pada apa yang penting bagi kamu di saat yang berbeda. Jadi syukur kayak kita bahas lagi, ucapkan terima kasih, thank you God, thank you Tuhan, thank you. Kalau misalnya Muslim Allah kan, kalau Kristen tuh thank you Tuhan Yesus, ya kan, Buddha dan sebagainya agamanya. Semua agama mengajarkan hal yang sama. Jadi gue mau kasih tahu lu, jangan lupa berterima kasih, guys, setiap hari. Jadi rahasianya itu terima kasih, thank you, thank you, thank you. Ada rezeki datang,
lu bilang terima kasih. Jadi sebenarnya thank you itu adalah kalau lu tuh udah bersyukur mempunyai barang itu. Kalau misalnya lu tidak bersyukur, itu akan ditarik lagi, guys. Jadi ibaratnya nih, lu ngasih anak lu, tapi dia nggak terima kasih sama lu akan ambil lagi pasti hadiahnya. Sama kayak Tuhan ngasih kita. Contoh misalnya ada kemarin ada mobil nabrak, ya kan? Kemarin ada cerita ada mobil BMW eh, ada mobil bagus itu kalau nggak salah Mercy kan nabrak motor-motor. Nah, hal itu kenapa terjadi? Karena mungkin dia tidak bersyukur dengan apa yang dia punya. Dia tidak bersyukur dengan mobilnya mungkin. Dia tidak bersyukur dengan mobilnya Tuhan. Ya udahlah, gue bisa beli mobil lagi. Dia kayaknya nggak sayang sama mobil itu. Jadi sekarang PDW, mobilnya kencang-kencang, nggak disayang-sayang, nggak dieman-eman kan. Akhirnya apa? Dia nabrak dan akhirnya mungkin ya diambil lagi sama Tuhan. Jadi kalau lo lupa mengucap syukur, apapun yang lo punya akan ditarik lagi. Tetapi ketika kamu mempunyai sedikit dan kamu selalu bersyukur dengan apa yang kecil, Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi dan lebih lagi. Oke? Selanjutnya, jadi di sini gue akan ajarin lo mencari karunia yang bisa disyukuri, guys. Jadi contoh misalnya kesehatan dan tubuh, ya kan? Pekerjaan dan sukses, uang, relasi, gairah, gitu kan, kebahagiaan, kehidupan, bumi, udara, air dan matahari, benda-benda material gitu dan jasa, apapun subjek pilihan kamu. Seharusnya kamu merasa lebih baik dan bahagia secara bermakna setiap kali kamu menghitung karunia kamu. Dan seberapa baiknya kamu merasa adalah ukuran dari seberapa banyak syukur yang kamu rasakan. Dan jadi semakin banyak syukur yang kamu rasakan, semakin bahagia kamu akan merasa dan semakin cepat hidup, kamu akan berubah dan beberapa hari kamu akan merasakan bahagia sangat cepat. Pada beberapa hari lainnya mungkin perlu sedikit lebih lama, tetapi saat kamu melanjutkan menghitung karunia setiap hari, kamu akan melihat perbedaan yang semakin lama semakin besar pada perasaan kamu sesudahnya. Dan kamu akan melihat karunia-karunia yang luar biasa menggandakan dirinya dengan ajaib. Jadi pengingat ajaib yang selalu gua ingat-ingat adalah pastikan kamu membaca latihan ajaib ini untuk besok ya. Jadi yang lu ulang-ulangin terus. Jadi lu selalu ulang-ulangin video gua. Coba satu video ini lu ulang-ulangin, semoga lu lebih mengerti lebih dalam lagi. Oke. Nah, selanjutnya adalah ya, jadi ini hari pertama lu ulang-ulangin, lu catat, lu caranya gimana dan sebagainya, ya kan. Dan ini latihan ajaib nomor 1, gua akan ini ya, merangkum apa aja yang penting di hari ini, guys. Oke, menghitung karunia Anda. Yang pertama, hal pertama di pagi hari, buatlah 10 karunia di dalam hidup Anda yang Anda syukuri. Ingat ya, yang pertama ya. Yang kedua, tulis mengapa kamu bersyukur atas setiap karunia dan bacalah kembali daftar kamu, baik dalam hati atau dengan suara keras. Ketika mencapai akhir dari setiap karunia, ucapkan kata-kata ajaib terima kasih, dan terima kasih. Dan rasakan syukur sedalam mungkin atas setiap karunia itu. Jadi lu harus mengucap syukur sebanyak mungkin, sedalam mungkin terima kasih Tuhan. Setulus mungkin. Yang ketiga adalah ulangi 3 langkah pertama dari latihan ajaib ini setiap pagi selama 27 hari berikutnya. Lalu hari ini baca latihan ajaib untuk besok. Jadi lu ulang-ulangin aja setiap bulan. Ini video gua gitu ya. Gua akan pisahkan adalah 28 hari menjadi sukses. Nanti gua akan buat konten seperti itu. Oke.
Jadi apa namanya, gue kepengen lu semua yang nonton channel gue ini apa namanya, eh, gue pengen lu semua ini diberkatin sama seperti Tuhan memberkati gue hingga hari ini. Jadi gue bersaksi jika Tuhan itu selalu baik dan bahkan baik dan baik ketika gue nggak ada duit, ketika gue nggak punya relasi, ketika gue hampir menyerah, tapi di saat titik itulah gue menjadi lebih hebat, lebih kuat dan lebih termotivasi. Jadi ada beberapa, sebenarnya banyak, ketika gue sekarang ke depan ini gue menginginkan relasi yang lebih besar dengan kekuatan gue. Dan akhirnya apa? Gue merasa kecewa karena mereka juga sepertinya jual mahal, tanda kutip jual mahal, karena mereka merasa dirinya hebat dan besar. Dengan kita ya pengen ya berteman dengan orang-orang besar, tapi mereka juga nggak mau, guys. Nah, kesalahan gue adalah gue memakai, gue tidak gue kurang merasakan bersyukur, makanya gue nggak dapat relasi lagi. Jadi gue bersyukur dengan relasiku yang saat ini, terima kasih Tuhan dan sebagainya, dan itu membawa gue kepada relasi-relasi yang lebih bagus, guys. Jadi kayak gitu. Jadi ketika nggak ada uang, gue terima kasih Tuhan, uang gue tinggal segini, terima kasih karena Tuhan luar biasa. Contoh, gue tinggal uang ini misalnya ada 20.000, gue akan terima kasih dengan uang yang udah Tuhan kasih ke dalam hidup gue. Oke, jadi karena lu sekarang nonton video gue juga akan memberikan kabar baik. Nggak sebuah kebetulan lu bisa nonton video gue ini sampai akhir, dan gue akan kasih lu berita gembira, guys. Nah, dimana gue ini sebagai investor real estate, ini biasanya gue dapat listing real estate tuh 50% di bawah harga pasar. Nah, hari ini gue mendapatkan listing bagus banget di perumahan Galaxy Surabaya. Jadi itu kurang lebih 100 meter dari Galaxy Mall ya. Surabaya, lu tahu kan? Dekat Pakuan City juga. Nah, luasnya itu 220, guys, 220 meter. NJOP-nya 1,9 miliar, kurang lebih 1,9 miliar ya, di atas 1,9. Harga pasar di situ kurang lebih diprediksi dengan satu unit itu 3,5 miliar. Nah, kabar gembiranya adalah lu bisa beli dengan rumah itu yang senilai 3,5 miliar karena harga Covid, lu bisa beli investasi itu dengan harga 1,5 miliar aja, guys. Dengan asumsi minimal profit itu kurang lebih, kalau gue hitung-hitung, kalau lu beli 1,5 miliar itu terburuk ada 20%. Terbaik itu bisa 200%. Kenapa? Contoh misalnya terburuk ada 20%-nya itu sekitar 1M, 300 juta. Jadi minimal lo jual 1,8 pasti laku, guys. 1,9 lah NJOP gue bilang kan. Minimal profit 20%. Jadi lo jual minimal aja 1,9 pasti laku, nggak mungkin ya. Terburuk itu ya, terburuk senilai NJOP. Banyak orang yang pengen beli senilai NJOP. Yang kedua, kalau misalnya lu up to 200%, berarti kan harusnya 100%-nya kan 3M, ya kan? Bisa kalau misalnya ekonomi udah naik lagi, mungkin di situ akan laku dengan keras, guys. Karir bisa laku 4 sampai 5M, bahkan 6M. Kenapa? Karena lu bangun lagi karena daerah situ itu akan terbuatnya mall dan apartemen di Galaxy Mall. Jadi investasi ini sangat luar biasa. Lu contoh ya, satu rumah lu bagi dua, lu jadiin bangun, itu laku bisa, cuan bisa. Ya satu rumah tuh sekitar 3M-an, jadi bisa 6M. Kayak gitu. Jadi itu saran gua yang ingin gua sampaikan kepada lu semuanya. Semoga bermanfaat buat lu semua. Dengan ini semua, harga rumahnya murah banget, 1,5 miliar dengan luas 200 meter tuh jarang banget dan hampir nggak ada di Surabaya, cuman di gua doang. Jadi kalau lu mau dapetin listing-listing murah, lu bisa langsung call gua aja di 0821 880 64790, atau lu DM Instagram gua di Miliarder Boy, lu catat ya. Atau lu mau kepoin tentang TikTok gua juga di Miliarder Boy Club. Jadi semuanya Miliarder Boy. Semoga konten-konten ini bermanfaat buat lu semua. Thank you, see you besok kita belajar ke nomor 2. Thank you guys.